Lalu anehnya lagi, berita ini muncul lagi, ya, muncul kembali pemberitaannya di media sosial. Katanya Rachel V-nya melarikan diri dari Wisma Atlet. Setelah diusut, ya, diusut dalam waktu yang singkat, ya, plat mobil tersebut, ya, B139 RFS ini adalah mobil dinas pejabat pemerintah. Ya, bayangan visual yang terlihat di bola mata saya, ya, yang saya tangkap sekali lagi, sosok laki-laki berdiri, ya, di belakang Rachel V-nya. Ini sosok manusia yang kuat powernya. Pesan saya untuk Rachel V-nya, ya, hindari angka 9. Ya, katakanlah dari selebgram menjadi selebritis, ya, atau ada beberapa dari kalian para netizen yang berpikir bahwa Rachel V-nya nantinya akan menjadi selebritis terkenal. Saya bilang tidak. Hai para netizen, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Hart Kumai di Ramalan Asik Melihat dari Mata Batin. Episode kali ini saya akan membahas selebgram yang belakangan ini sering sekali menjadi perbincangan di sosial media. Ya. Anehnya, tidak hanya saya tapi termasuk kalian semua para netizen dimanapun kalian berada, pastinya saya yakin kalian bertanya-tanya kenapa muncul sosok selebgram baru, ya, yang bisa dikatakan tidak punya prestasi, tidak punya karya, ya, belum, ya, lebih tepatnya, tapi kalau saya sendiri bilangnya tidak, ya, karena muncul belum ada karya main film atau apa namanya belum legit, lalu rame diperbincangan karena kasus permasalahan yang dia buat sendiri dan karena kelalaiannya, ya, Rachel V-nya. Oke, sebelum saya masuk ke metode ramalan kartu tarot, ya, saya akan sedikit informasikan, ya, untuk semua para netizen siapa Rachel V-nya dan kenapa harus dibahas pada episode kali ini. Ya. Yang pertama, Rachel V-nya ini yang saya bilang tadi selebgram yang muncul di pemberitaan banyak sekali, ya, perihal kasus yang merebak tentang pertama kepulangan Rachel V-nya dari Amerika, ya, mengikuti protokol kesehatan pemerintah harus dikarantina. Ya, singkat cerita, Rachel V-nya dikarantina di Wisma Atlet. Nah, lalu anehnya lagi, berita ini muncul lagi, ya, muncul kembali pemberitaannya di media sosial. Katanya Rachel V-nya melarikan diri dari Wisma Atlet. Ya, dan semua bertanya-tanya kenapa Rachel V-nya bisa keluar dari Wisma Atlet, sedangkan saat itu katanya belum selesai di karantina. Ya. Lalu muncul lagi informasi katanya Rachel V-nya ini, selebgram ini, kabur dari karantinanya karena dibantu oleh, saya sebut saja, ada yang menyebut ini adalah oknum TNI, tapi saya sendiri belum tahu dan saya belum bisa melihat lebih dalam apakah ini benar-benar sosok TNI. Namun berita yang beredar, katanya 2 orang yang oknum TNI ini yang membantu Rachel V-nya sehingga bisa keluar dari Wisma Atlet. Dan anehnya lagi, ya, ketika dibantu oleh 2 orang, Rachel V-nya keluar dari Wisma Atlet menggunakan Velfire berwarna hitam, ya, dengan plat B139 RFS, ya, Romeo Fanta Sierra. Nah, setelah diusut, ya, diusut dalam waktu yang singkat, ya, plat mobil tersebut, ya, B139 RFS ini adalah mobil dinas pejabat pemerintah. Kenapa bisa? Ya, kenapa bisa seorang selebgram, ya, bukan, saya bisa bilang bukan siapa-siapa karena ini mobil dinas pejabat, ya, bukan pejabat politik, ya, bukan selebritis pun harus dipertanyakan kenapa bisa menggunakan mobil dinas pemerintah, sedangkan ini selebgram, ya. Lalu ketangkep, ya, dan singkat cerita lagi, ya, anehnya lagi Rachel V-nya bisa juga diinterview, ya, atau dia diundang di salah satu podcast selebritis ternama, ya, lalu di situ juga dia menyampaikan bahwa sebenarnya saya tidak pernah dikarantina. Saya tidak pernah masuk Wisma Atlet, ya. Lalu kita sambungkan lagi dengan pemberitaan yang beredar, ya, ada yang bernama, maaf kalau salah boleh dikoreksi, ya, Kolonel Erwin menyatakan, ya,
bahwa Rachel V-nya pernah absensi selama 3 hari di Wisma Atlet. Artinya pernah dirawat di Wisma Atlet. Rachel V-nya menyatakan tidak pernah, ya. Nah, informasi satu lagi tadi saya kelewat, ya. Mobil milik pejabat ini B139 RFS ini ternyata setelah dicari tahu, ya, ke salah satu data, ya, sebut saja data Dispenda, ya, data Dispenda yang mengatakan, ya, yang menyatakan bahwa mobil pejabat tersebut sudah menunggak pajaknya selama 2 bulan. Ya. Oke, para netizen, kenapa dari tadi saya selalu bilang aneh, ya. Karena kenapa? Karena dari kacamata saya, ya, seorang peramal, ya, orang sebut saya indigo, orang sebut saya paranormal, saya melihat ada kejanggalan di sini, ya, aneh, ya. Seperti ini semakin dibuat-buat, ya, semakin sengaja, ya, semakin dijadi-jadikan. Entah untuk apa, mungkin karena untuk namanya di dunia entertain, ya, atau mungkin ingin tidak mau terjun di dunia entertain tapi karena mau popularitas, ya. Apalagi namanya perempuan, ya, menggebu-gebu ketika dia dihadapkan dengan dunia entertain, ya, lalu menjadi seorang public figure, ya, tergiur dengan ketenaran, ya. Nah, jawabannya saya akan melihat dari kartu tarot saya. Dengan metode kartu tarot saya seperti biasa, ya, sosok yang satu ini, ya, karyanya belum muncul, ya, karyanya belum ada, ya, disebut dengan selebgram, tapi kok terkenal banget, kok selalu dibahas di sosial media. Kenapa tidak membahas yang lain, ya? Apa ada udang di balik batu? Ya, oke. Langsung saja kita lihat dengan metode kartu tarot saya, ya, apa yang akan terlihat untuk kehidupan sosok selebgram yang satu ini, Rachel V-nya. Oke. Ini metode pertama saya, para netizen. Saya akan mengambil secara acak, ya, kartunya. Yang terlihat di kartu pertama, saya akan buka satu kartu untuk metode pertama. Di sini ada The Hangman. Ada kartu The Hangman, ya. Oke. Pertama, untuk kehidupan Rachel V-nya saat ini yang sedang ramai diperbincangkan, saya melihat ada sosok laki-laki di belakang Rachel V-nya, ya. Ada sosok laki-laki, ya, ada sosok manusia yang mempunyai power, ya, yang mempunyai kekuatan, ya, yang mempunyai segalanya, apapun itu mudah atau gampang untuk dilakukan, ya. Dia membackup Rachel V-nya, ya. Sosok laki-laki ini berada di samping atau di belakang Rachel V-nya, namun tidak terlihat, ya. Saya jelaskan untuk yang satu ini, The Hangman, secara visual kartu tarot tidak selamanya mengartikan gambar, ya, tidak selamanya mengartikan sesuai gambar. Di sini ada sosok, tidak bisa kita bilang ini laki-laki atau perempuan jenis kelaminnya, tapi dia terbalik, dia tergantung di atas kayu, ya. Tetapi metode saya berbeda dengan para peramal kartu tarot lainnya. Saya melihat di sini, saya menyatukan dengan apa yang saya dapatkan, vision yang saya lihat, ya, kalimat yang saya dapatkan di pikiran saya, ya, bayangan visual yang terlihat di bola mata saya, ya, yang saya tangkap sekali lagi, sosok laki-laki berdiri, ya, di belakang Rachel V-nya. Ini sosok manusia yang kuat powernya. Itu. Oke. Kita lihat lagi apa yang akan terlihat di sini. Saya akan ambil di sebelah kiri, ya. Saya akan buka 2 kartu berikutnya. Langsung saja. Yang pertama, ada kartu The Devil. The Devil. Yang kedua, di sini ada Seven of Cups. Oke, di 2 kartu tersebut saya akan bahas satu kartu pertama. Di sini kartu The Devil, ya. Untuk kehidupan seorang Rachel V-nya, ya. Ini saya sambungkan dengan kartu yang pertama. Ada sosok laki-laki yang ini berhubungan dengan asmara. Ya. Ini berhubungan dengan hati, berhubungan dengan cinta dan kasih sayang, ya. Entah benar-benar cinta atau tidak, ya. Tetapi yang pasti ada laki-laki, ya, yang saya bilang tadi di belakang Rachel V-nya, dan ini
ada unsur suka, ya. Yang saya bilang cinta dan kasih sayang ini ada unsur suka terhadap Rachel V-nya, ya, sehingga sosok laki-laki ini benar-benar kekeh untuk terus mendampingi dan mensupport Rachel V-nya, apapun kebutuhannya, apapun yang dia mau, ya. Yang kedua, di sini ada Seven of Cups, ya. Seven of Cups. Saya melihat Rachel V-nya, ya, selebgram ini, dia menginginkan banyak hal dalam kehidupannya saat ini. Banyak hal yang dia kejar. Dia menginginkan, yang pertama, saya melihat karir. Dia menginginkan karirnya, ingin sepenuhnya terjun ke dunia entertain, ya. Dia menginginkan popularitas, ya. Dia menginginkan ketenaran, ya. Dia menginginkan semua orang melihat dirinya, ya, di dunia entertainment, ya. Itulah kenapa saya bilang ada keanehan di awal, ya. Tiba-tiba muncul, kalau kalian buka Instagram, kalian buka sosial media, kalian buka media online, Rachel V-nya semuanya, ya. Berita politik pemerintahan, berita selebritis yang lain ada, tapi ketutup. Munculnya Rachel V-nya, Rachel V-nya, Rachel V-nya, ya. Sekuat itu, ya. Bisa beritanya langsung naik di mana-mana, ya. Karena ambisi yang Rachel V-nya punyai, menginginkan segalanya termasuk popularitas dan ketenaran, ya. Di sini juga saya melihat di Seven of Cups ini, ya, saya melihat bahwa laki-laki ini memang bergelimang harta. Ya. Itu yang saya tangkap juga, ya, bahwa laki-laki yang mendampingi Rachel V-nya ini bergelimang harta, ya. Dia mempunyai segalanya sehingga dia bisa melakukan apapun yang dia mau, ya. Sekali lagi saya informasikan, ya, terakhir Rachel V-nya, ya, kegap atau kedapatan ketangkap di jalan, ya, keluar dari Wisma Atlet menggunakan mobil berwarna hitam Velfire dengan plat B139 RFS, yang mana mobil ini adalah mobil dinas pejabat pemerintahan, ya. Oke. Saya akan melihat lagi, ya, di kartu berikutnya untuk Rachel V-nya. Apa yang akan terlihat, langsung saya akan buka, ya. Masih sama seperti tadi, saya akan mengacak, ya. Ya. Para netizen, sekali lagi saya informasikan seperti sebelum-sebelumnya bahwa saya mempunyai metode pembacaan kartu tarot, ya, meramal berbeda dengan dari tarot reader atau peramal tarot dari yang lainnya, ya. Saya tidak langsung mengartikan dari gambar, tapi saya menyatukan dengan vision, ya, apa yang saya dapatkan, ya, gambaran secara visual, ya, dan ada bisikan-bisikan yang saya terima. Oke, langsung saya ambil di sini. Saya seperti diarahkan ke sebelah kanan, ya. Saya ingin mengambil di sini satu kartu, ya. Ada Page of Cups. Page of Cups. Di kartu Page of Cups di sini saya melihat dari penerawangan saya, Rachel V-nya, ya, kalau misalkan yang saya bilang tadi ada ambisi terjun ke dunia entertain, ya, katakanlah dari selebgram menjadi selebritis, ya, atau ada beberapa dari kalian para netizen yang berpikir bahwa Rachel V-nya nantinya akan menjadi selebritis terkenal. Saya bilang tidak. Saya melihat dari penglihatan mata batin saya, penerawangan saya, ya, Rachel V-nya, ya, setelah kasus ini stop, ya, berakhir, ya, di dunia entertain, ya, pemberitaannya semuanya tenggelam, tidak akan lanjut seterusnya, ya, di dunia entertain, ya, di dunia entertainment, di dunia TV, ya, apapun itu sebutannya, hanya sebatas ini saja, ya. Ini juga pembelajaran para netizen, ya, untuk kita semua, bahwa kalau kita menginginkan sesuatu, maka harus dimulai dari bawah, ya. Jangan langsung masuk ke tengah-tengah, ya, karena punya ini, punya itu, lalu masuk, ya, katakanlah ada selebgram di luar sana atau siapapun itu artis baru, orbitan muncul, ya, karena settingan, ya, karena dia punya uang, dia punya investor, lalu dia bayar sana, bayar sini, muncul buzzer dan lain-lain, ya, muncul, terkenal, tenar, paling lama 1 bulan, setelah itu tenggelam. Apa yang terjadi? Habis duit. Ya, itu pesan saya. Jadi mulailah segala sesuatu, ambisi yang kalian punya mulai dari bawah, mulai dari nol. Oke, tutup. Saya akan melihat lagi apalagi yang terlihat untuk Rachel V-nya.
di sini saya seperti diarahkan di sini, saya ambil 3 kartu. Ya, saya mengambil 3 kartu langsung di sini untuk Rahel V-nya. Langsung saya buka. Yang pertama, Queen of Cups. Ya. Sosok perempuan Rahel V-nya yang benar-benar mengharapkan sebuah pengakuan, ya, pengakuan nama, ya, mengharapkan sesuatu yang dia harapkan, dia inginkan untuk karirnya, ya, di dunia entertain, benar-benar mempunyai nama dan popularitas. Namun sayang, seperti yang saya bilang di kartu ketiga tadi, ya, maaf, kartu keempat tadi, ya, di sini masih sama bahwa dia tidak mendapatkan itu. Ya, yang dia dapatkan saat ini hanya sementara. Namanya naik, tenar, terkenal, ya, karena permasalahan, ya, permasalahan yang janggal, yang saya bilang aneh, ya, tapi hanya sebentar. Oke, di kartu berikutnya di sini ada Knight of Wands. Ya, Knight of Wands. Ya. Lalu di kartu terakhir, ya, untuk kartu ketiga di sini ada Knight of Cups. Knight of Wands dan Knight of Cups. Ya. Dari 2 kartu tersebut, ya, bisa saya artikan menjadi satu di penerawangan, di penglihatan saya bahwa penghabisan akhir tahun 2021, ya. Ternyata di sini terlihat Rahel V-nya akan kembali lagi mempunyai permasalahan, mempunyai kasus, ya, ramai kembali, ya. Namun ini juga kasusnya, permasalahannya juga janggal, ya. Ada keganjilan, ya, di permasalahannya. Ini masih di tahun 2021. Kenapa ini bisa muncul kembali, ya? Kenapa namanya bisa naik kembali karena permasalahan? Ya karena ada keganjilan di situ, ya. Karena ada sosok di belakangnya, ya, sehingga sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang diharapkan oleh Rahel V-nya ini semakin dijadi-jadikan. Ya, gitu. Ada beberapa para netizen mungkin belum bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Ya. Saya jelaskan untuk terakhir kalinya, saya, Hart Gumai, ketika saya mempunyai permasalahan case dengan salah satu selebritis, ya, katakanlah di sosial media, di Instagram, ada DM-an, saya tutup. Bahkan saya tidak balas. Artinya di situ, pertama, saya tidak pansos. Kedua, saya tidak ladenin karena saya tidak mau ada masalah-masalah kasus. Untuk apa? Lebih baik saya punya karya. Ya. Ketiga, ambisi yang saya punya, saya mulai dari nol. Ya. Mungkin orang bilang terlalu idealis, tapi lebih baik seperti itu. Nah, yang dilakukan oleh kasus Rahel V-nya sebaliknya, ya, lebih kurang seperti itu. Saya harap para netizen bisa nangkep, ya. Kalau nggak nangkep, sekolah lagi. Oke, saya akan membuka di 2 kartu pamungkas untuk kehidupan Rahel V-nya, ya. Masih apa yang akan kita lihat, apa yang akan terjadi dengan Rahel V-nya, dengan karirnya, ya, dengan percintaannya, ya, untuk kedepannya. Oke, netizen, saya akan membuka 2 kartu terakhir, ya, di sini. Oke, saya ambil di sini 1, ya. Lalu saya merasakan ini yang di sebelah kiri, saya diarahkan ke sebelah sini, ya, harus mengambil kartu yang ini. Ya. Rahel V-nya. 2 kartu terakhir pamungkas untuk kehidupan seorang selebgram Rahel V-nya. Yang pertama, di sini ada Nine of Wands. 9 kayu. Ya. Ada sosok manusia di sini Rahel V-nya berdiri di atas 9 kayu yang mengartikan kayu ini adalah sebuah keberhasilan, ya. Sebuah pencapaian, ya, bibit yang dia tanam lalu tumbuhlah menjadi kayu, tumbuh semua, lalu dia berdiri dan dia belum merasa puas dan dia melihat di sini sebuah kegagalan. Apa yang sudah diusahakan, ya, apa yang sudah diperjuangkan, yang sudah dia anggap itu kerja keras, ternyata semua sia-sia. Ya, apa yang sudah dikerjakan oleh Rahel V-nya belakangan ini
kedepannya ternyata sia-sia. 9 ya. Di kartu terakhir di sini sama. Di sini juga 9. Nine of Swords. Yang terakhir dan yang sebelumnya Nine of Wands. 9 kayu, sia-sia. 9 pedang. Ya. Air mata dan penyesalan. Ya. 9 kayu, 9 pedang. Ya. Pesan saya untuk Rahelvenya, ya, hindari angka 9. Ya. Dalam kehidupanmu, ya, kamu diinformasikan, ya, di berbagai sosial media, ya, media online, kamu melarikan diri dari Wisma Atlet. Rahelvenya menggunakan mobil Velfire berwarna black, lalu dengan plat B139. Angka 9 menjadi catatan untuk Rahelvenya, ya. Hindari angka 9 sampai tahun depan, ya, tahun 2022. Angka ini membawa kesialan untuk Rahelvenya, ya. Jadi dalam aktivitas Rahelvenya, ya, dalam kehidupan pribadinya, apapun itu yang dia lakukan, hindari angka 9, ya. 9 kayu dan 9 pedang berujung air mata, ya. Apapun yang dilakukan oleh Rahelvenya, apabila di situ ada angka 9, maka semuanya akan berujung dengan air mata. Ya. Oke. Para netizen, ya, untuk episode kali ini saya rasa cukup episode Rahelvenya. Kesimpulannya di sini adalah yang pertama, ada sosok laki-laki yang mendampingi Rahelvenya yang mempunyai kekuatan, ya, power yang sangat kuat. Kedua, ada ambisi dalam diri Rahelvenya untuk mendapatkan karir, ya, uang dan popularitas. Dan yang ketiga, semua yang saya lihat dari penerawangan saya, dari mata batin saya yang dilakukan oleh Rahelvenya belakangan ini, di depan akan berakhir dengan kegagalan, ya, dengan penyesalan dan sia-sia. Dan yang terakhir, yang keempat, Rahelvenya hindari angka 9. Para netizen, saya akan kembali lagi, ya, di episode berikutnya dengan ramalan selebritis terupdate dan terviral hanya di Ramalan Asik. Saya Harith Gumai, undur diri dan sampai jumpa.